Geger, muncul lagi aliran sesat di Goa, pengikutnya dilarang sholat, haram makan ikan dan susu. Larangan untuk sholat. Heboh aliran sesat di Goa larang pengikutnya sholat 5 waktu, makan ikan. Postingan ini dibagikan oleh akun Snack Video Talenta TV dan mendapat beragam komentar dari warganet. Atas itu menerangkan tentang awal datangnya bid'ah ke tanah Jawa. Bid'ah di sini bukan fikih, tapi masalah akidah. Pada umumnya akidah. Ya, yang menghambat pada akidah bisa bernuansa syirik. Ya. Siapa di antaranya? Lihat, wa minhum abahiyun, yaitu golongan abahiyun. Siapa abahiyun ini? Yaquluna, mereka punya pandangan, innal abda idza balagha ghayatal mahabbati wasafa qalbuhu minal ghaflati wa ikhtara al-imani 'ala al-kufri wal kufran saqata anhu al-amru wan nahyu. Yaitu golongan bukan ahli biasa, tapi ahli ibadah. Awas, ahli ibadah, syekh, ustaz dan semacamnya. Ini orang rajin ibadah, rajin zikir. Ya, tapi zikirnya bukan zikir mengingat Allah, zikir mencapai hal tertentu. Ketika dia merasa, lihat, idza balagha ghayatal mahabbah, dia merasakan puncak kecintaan tertinggi. Seakan-akan dirinya telah merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya, wasafa qalbuhu, dia menyimpulkan hatinya sudah bersih, nggak kotor lagi. Ketika dia menyimpulkan hatinya bersih, kesimpulannya salah. Hati-hati, karena energinya terlampau besar, ya, sengatannya terlampau kuat, konslet akhirnya akalnya. Apa yang terjadi? Wasafa qalbuhu minal ghaflah wa ikhtara al-imani 'ala al-kufran. Bahkan dia menyimpulkan, saya ini beriman, saya rajin ibadah, saking merasakan kenikmatan ibadah, dekat dengan Allah, tapi kesimpulannya salah. Apa kesimpulannya yang salahnya? Saya merasa saya sudah bersih. Kalau sudah bersih, maka tidak berlaku lagi perintah dan larangan kepada saya. Jika sudah merasa dekat, saking dekatnya, saya melanggar juga nggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Nggak ngerjakan perintah nggak apa-apa, toh sudah dekat dengan Allah. Ya, lihat, ini setan yang bermain. Biasanya kalau seseorang merasa dekat, ini hukum dunia ya, hukum dunia. Kalau dipakai dalam hukum dunia, orang yang merasa dekat dengan seseorang, kiasnya, maka dia cenderung mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang berlebihan. Asisten dekat dengan bupatinya sebenarnya nggak apa-apa, cuman asistennya kadang berlebihan. Maaf, Bapak tidak bisa menemui Anda. Masya Allah, sedang ada kesibukan. Padahal Bapak biasa aja. Pak Bupati malah nungguin. Tapi saya sudah bikin janji, Pak. Oh, biasanya janjinya harus lewat jalur yang ini. Oh, jalur tuh. Pakai lagi jalur. Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Akhirnya keluarlah tindakan-tindakan yang kotor. Lewat ini, lewat itu, ngatur ini, ngatur itu, memudahkan ini, memudahkan itu, keluar tindakan yang tidak baik. Nah, sifat ini dibawa dalam nilai ibadah. Karena dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengumpulkan hatinya bersih, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, paling berbuat salah pun dimaafkan oleh Allah. Enggak berpengaruh. Terserahlah mau mengenut aliran apa, mau mengangkat nabinya siapa, mau mengaku Tuhannya siapa. Orang-orang mabuk gak waras bebas asal jangan mengaku-ngaku Islam. Asik kesetuju bubarkan, kenapa tanda-tanda akhir zaman. Ya ke aliran sesat saiki malah ono sing jorok omongane. Seneng miso-miso, kasar omongane, sopan santun, ungah-ungo, toto kromo, trap kasusilan. Yang menyesatkan bukan agamanya tapi manusianya. Semakin banyak aliran sesat, ya Allah, semakin banyak kau nampakkan ciri-ciri akhir zaman kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb, ujar Nesan Buki. Bola digiring Wahabi menggocek Ahlussunnah, ternyata Wahabi memiliki striker aliran yang dapat memojokkan Ahlussunnah pada akhirnya di menit. Model apalagi astagfirullahaladzim, tunjukkan kebenaranmu ya Allah, berilah mereka hidayahmu. Semuanya hanya simbolik harus kita pikirkan, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji itu semuanya simbol-simbol. Maaf, saya akan klarifikasi tuduhan tersebut memang bagi orang-orang syariat pasti akan menyesatkan karena di sekolahnya sudah terdoktrin oleh hadis. Ya Allah, mengapa banyaknya orang sesat dengan sengaja meruh ajaran Islam dan menentang ya Allah?
kebesaran untuk melihat apakah mereka bisa menolak bencana yang kau berikan. Akibat belajar salah tafsir yang begini simpang berasa diri paling benar. Ucap Cekidot. Bukan ajaran yang sesat tapi manusianya yang sesat. Mana yang benar, mana yang salah, tapi tak mikir. Kalau yang salah disembunyikan, kalau yang benar disalahkan, berarti manusia sesat. Menyesatkan tuh jangan dibiarkan. Yang dinamakan pengisi neraka itu namanya di dalam isi Quran yang tanyakan ada salat yang 5 waktu jadi wajibkan. Tak juga balik ke laut asalnya ini baru benar. Kalau udah melarang salat itu bukan Islam, matikan saja. Timpal Nabila. Biar teman nonton berita ini orang cerdas, orang waras pasti berpikir dengan logika. Masa agama Islam melarang sholat 5 waktu? Yang bilang itu agama Islam berarti SDM-nya perlu dipertanyakan. Di sini juga sudah ada. Bubarkan segera ya, cepat dicegahlah kalau sudah sesaat. Sayang kita dengan yang cuma ikut-ikutan. Kiamat sudah dekat untuknya, mengundang tsunami yang kedua. Amin, mulai berani mengubah ajaran. Ujar Ridho. Tolong mereka yang imut-imutan supaya disadarkan dan kembali pada ajaran sebelumnya. Dan bagi tokohnya juga. Akhir zaman parah. Kalau melarang sholat apapun alasannya dia itu bukan golongan Islam. Bongkar saja, gerbek obrak-abrik aja orang-orang yang gak bersyukur pada hambanya. Akhir zaman yailah masa lagi sholat makan ikan, makanya dia larang. Kupikir-pikir Islam itu sok kuasa. Dulu di aku ada, sekarang dah diberantas. Bakekok benar-benar harus diberantas. Nih lihat para ulama ustadz yang hobinya ngeritik agama, setelah lebih baik kalian ceramah ini dulu. Berkaca dulu sebelum mengajak ke orang. Ucap Rizal Anglar. Astagfirullahaladzim, tak benar ini. Sudah lama tapi gak ngeh pemikiran duniawi sampai lupa ada yang menyesatkan. Mereka saja sudah saling ciko yang satu agama apalagi pada agama lain. Serem banget zaman umat Muhammad. Astagfirullahaladzim, ngaku Islam tapi gak sholat jelas bukan Islam. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan ingkar. Itu kenapa sholat wajib dibutuhkan umat Islam. Kok ono ae anak buah Samsudin iki? Itu anak cucu Fir'aun kurang ajar. Aliran gak jelas banyak bermunculan. Tanda-tanda akhir zaman beneran. Bemak gawat. Perbanyaklah sholawat ini dah akhir zaman. Timpal Putra Tunggura. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.